Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi statistika dengan judul ukuran skewness dan kurtosis data. Apa itu skewness? Skewness ini adalah ukuran kecondongan. Jadi, data itu condong atau menceng ke kiri atau ke kanan atau apakah dia normal. Nah, sementara kalau kurtosis data ini adalah mengukur keruncingan suatu data. Jadi nanti apakah sebaran data itu bentuknya runcing atau setengah runcing atau datar. Nah, sekarang kita masuk ke ukuran skewness atau kecondongan. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah bentuk-bentuk penyebaran data. Kalau kita lihat di sini, ini kalau sebaran datanya itu berbentuk simetris. Nah, kalau yang di tengah berarti dia condong ke kiri atau bahasa lainnya adalah kurva condong negatif. Kalau yang ini berarti dia condong atau menceng ke kanan. Nah, ukuran skewness atau ukuran kecondongan itu rumusnya seperti ini. Notasinya adalah SK skewness sama dengan X bar atau rata-rata dikurangi modus dibagi standar deviasi. Nah, angka-angka ini atau notasi-notasi ini sudah kita pelajari pada bab ukuran pemusatan data dan dispersi data minggu sebelumnya. Atau rumusnya itu bisa juga skewness sama dengan 3 kali rata-rata hitung atau X bar dikurang MD median per standar deviasi. Nah, nanti saudara tinggal pilih mau menggunakan rumus yang mana. Hasilnya tidak akan jauh berbeda. Sekarang kita lihat catatannya. Kalau nanti hasil dari skewness saudara itu dapat tandanya itu negatif, misalkan angkanya negatif, berarti arahnya, kecondongannya itu adalah ke kiri atau menceng ke kiri. Kalau hasil skewness kita 0, berarti kurvanya normal. Kalau dia positif, berarti kemencengan atau kecondongan kurvanya itu ke kanan. Nah, seperti itu ya. Atau ada lagi pendekatan, kalau nilai rata-ratanya sama dengan median, sama dengan modus, berarti dia itu sifatnya simetris. Tapi kalau nilai rata-ratanya lebih kecil dari median, lebih kecil dari modus, berarti dia menceng ke kiri atau condong ke kiri. Kalau dia itu nilai rata-ratanya besar dari median, besar dari modus, maka menceng ke kanan. Nah, ini adalah kata kuncinya. Sekarang kita lihat ini ada soal berbentuk cerita, di mana di sini terdapat 20 harga saham pada bulan Maret. Diketahui mediannya 497,17, modusnya itu adalah 504,7, dan standar deviasi serta rata-ratanya masing-masing adalah 144,7 dan 490,7. Yang ditanya adalah ukuran skewness-nya atau koefisien kecondongan atau SK. Nah, ini dia. Sengaja saya gunakan kedua rumusnya. Kita lihat rumus yang pertama, skewness sama dengan X bar kurang modus per standar deviasi. Saudara tinggal memasukkan angka yang ada di sini ya. Tinggal memasukkan saja. Sehingga dihasilkan itu minus 0,10. Sementara yang satunya lagi itu hasilnya adalah minus 0,13. Nah, hasilnya tidak jauh berbeda, sama-sama minus. Berarti kalau minus, dia condongnya adalah ke kiri. Namun karena dia 0, sekian, berarti dia tidak terlalu menceng ke kiri. Seperti itu ya. Oke. Sekarang kita lihat lagi. Ini adalah soal sebelumnya. Saya ambil dari soal ukuran penyebaran data dan ukuran pemusatan data. Kita ingin mencari nilai skewness-nya. Bagaimanakah bentuknya? Nah, ini soal yang kemarin ya, soal yang saya contohkan kemarin. Kita sudah mencari X bar-nya, kita sudah mencari modusnya, dan kita sudah mencari standar deviasinya. Jadi ini saya tinggal menyalin saja dari soal terdahulu. Jadi kita tinggal memasukkan angka-angkanya saja ke dalam rumus. Nah, ini skewness sama dengan X bar kurang modus per standar deviasi. Tinggal dimasukkan saja, X barnya sudah didapatkan 5,3,
modusnya 5,3 per standar deviasinya adalah 2,21, dimana hasilnya nanti adalah 0. Nah, 0 ini artinya adalah menunjukkan bahwa kurvanya normal. Seperti itu. Jadi nanti ketika saudara menjawab soal, itu harus menyertakan keterangan ini ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke keruncingan kurva, ukuran keruncingan. Nah, ukuran keruncingan ini terdiri atas 3, yaitu yang pertama ini disebut dengan leptokurtik. Leptokurtik ini itu adalah maksudnya sangat runcing. Yang di tengah ini adalah mesokurtik. Mesokurtik ini adalah sedang, keruncingan sedang. Sementara yang paling bawah ini adalah leptokurtik, platikurtik, artinya flat ya, datar, seperti itu. Nah, ini dia pengertiannya. Keruncingan itu disebut juga ketinggian kurva. Nah, ini dia yang tadi saya jelaskan. Kemudian kurtosis atau keruncingan itu lambangnya adalah alfa pangkat 4. Jadi alfa pangkat 4 itu adalah notasi dari kurtosis. Kalau dia merupakan mesokurtik atau keruncingan sedang, berarti kurtosisnya itu angkanya sama dengan 3 hasilnya. Tapi kalau nanti hasil kurtosisnya itu besar dari 3, maka dia termasuk leptokurtik, artinya sangat runcing. Kalau dia kecil dari 3, berarti dia termasuk platikurtik atau datar. Nah, ini adalah rumus untuk kurtosis atau keruncingan data tidak dikelompokkan. Lihat di sini notasinya alfa pangkat 4 ya. Nah, karena kita akan menyelesaikan soal dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, maka ini adalah rumus yang kita gunakan, yaitu alfa pangkat 4 sama dengan 1/n. N ini adalah jumlah data dikali dengan sigma F frekuensi dikali XI nilai tengah kelas kurang X barnya pangkat 4 per standar deviasi pangkat 4. Nah, sekarang kita akan melihat soal yang tadi. Kita akan menyalin di sini ya. Sebelumnya ini adalah rumus varians dan standar deviasi yang sudah saya berikan minggu lalu. Nah, ini dia soalnya yang tadi. Jadi kan kalau yang tadi kita sudah mengetahui ya, X barnya itu adalah 5,3, didapatkan dari yang sebelumnya. Modusnya adalah 5,3. Kemudian S-nya saja, standar deviasi adalah 2,21, ini dari minggu lalu ya, hasil minggu lalu. Dan S pangkat 2 atau variansnya itu adalah 4,9. Saya cuma tinggal menyalin hasilnya saja kembali ke sini. Nah, tadi squeeness juga sudah kita cari, yaitu hasilnya 0, menunjukkan bahwa kurva normal. Sekarang kita akan mencari kurtosisnya. Rumus kurtosis itu saya salin ulang di sini untuk memudahkan kita. Nah, pada soal minggu lalu itu pencariannya itu kan cuma sampai di sini saja. XI kurang X bar pangkat 2. Cuma sampai di sini ya. Nah, sekarang karena kita akan mencari kurtosis, yang diperlukan itu ternyata adalah XI kurang X bar pangkat 4. Maka karena ini belum ada di tabel sebelumnya, kita akan menambahkan kolom. Nah, ini dia XI kurang X bar pangkat 4. Bagaimana cara mencarinya? Tinggal mengalihkan ini saja. Yang XI kurang X bar pangkat 2 kan sudah ada. Jadi tinggal mengalihkan saja. Berarti 10,89 dikali 10,89 hasilnya 118,59. 0,09 kali 0,09 hasilnya 0,081. 7,29 dikali 7,29 hasilnya 53,1441. Nah, sampai di sini apalagi yang diperlukan oleh kurtosis? Ternyata dikalikan dengan frekuensi. Frekuensi dikali XI kurang X bar pangkat 4 itu hasilnya adalah 200. Itu hasilnya adalah ini dia jumlahnya. Cara mencarinya, saudara tinggal mengalihkan kolom frekuensi yang ini, kolom frekuensi ini dikali dengan kolom XI kurang X bar pangkat 4. Nah, tinggal dikalikan kolom yang 2 ini.
Berarti 2 dikali 118,59 hasilnya 237,18. 5 dikali 0,081 hasilnya 0,04, begitu seterusnya. Setelah didapatkan, karena yang diminta oleh rumus adalah jumlah, maka kita jumlahkan. Hasilnya adalah 396,65. Oke, sampai di sini berarti sudah kita bisa masukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah 1/n. N itu adalah data. Di sini datanya ada 3 ya. Data 1/3 karena n-nya ada 3 dikali. Yang ini tadi sigma F dikali XI kurang X bar pangkat 4, hasilnya kan ini ya, 396,65, tinggal dimasukkan ke sini. Jadi 1/3 dikali 396,65 dibagi S pangkat 4, berarti kita kan sudah dapat minggu lalu itu S pangkat 2. Untuk mencari S pangkat 4, tinggal dikali saja S pangkat 2 dikali S pangkat 2, atau 4,9 dikali 4,9, dapatlah angka 24,01. Masukkan ke sini. Kemudian kita lanjutkan mencarinya, didapatkanlah angka 5,5. 5,5 ini artinya menunjukkan bahwa kurva tersebut leptokurtik atau sangat runcing. Dari mana kita tahunya dia sangat runcing? Karena angka 5,5 ini lebih besar dari 3. Tadi kan kuncinya adalah kalau dia besar dari 3 ini, maka dia termasuk leptokurtik atau sangat runcing. Nah, makanya kesimpulan kita itu adalah dia kurvanya sangat runcing. Baiklah, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, kita lanjutkan lewat Google Classroom. Kita diskusi di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.